Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di kali ini, di saat ini. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Tetap bersama dengan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini tamu kita adalah luar biasa, yaitu ilmuwan muda Dr. Ratna Chandrasari, SEMSc, CA. Dan beliau adalah sangat-sangat rajin, sangat aktif dalam bidang riset, publikasi, hak kekayaan intelektual semuanya didapatkan. Kalau ada ini, saya punya CV-nya yang panjang, tapi kalau dibaca semua, saya kira kita nggak jeli ngobrol, hanya baca CV saja. Nah, dia hakinya banyak, sudah berpuluh-puluh, kemudian publikasi internasional juga berpuluh-puluh, dan riset, terutama riset yang melibatkan dana yang besar juga cukup banyak. Beliau adalah secara kronologis junior saya, usia kronologisnya junior saya. Tapi usia akademisnya sudah tidak junior lagi, bahkan lebih senior dari saya, karena beliau adalah masih sedang-sedangnya berkembang, sedangkan saya sudah menjelang pensiun. Nah, begitulah. Assalamualaikum, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Ya, apa kabar, Mbak? Saya panggil Mbak saja lah. Kalau dipanggil Bu, katanya tidak ikhlas saya. Mbak saja ya, karena kan memang begitulah kronologis usianya. Di saat pandemi ini sudah divaksin belum, Mbak Ratna? Belum, Prof. Masih deg-degan ini. Oh, enggak apa saya divaksin pertama. Jadi yang kedua tanggal 17. Tapi bukan serta-merta menjadi Superman juga ya. Jadi harus hati-hati. Ya, oke lah. Kita hari ini akan berdiskusi mengenai seluk-beluk tetek bengek penelitian, Mbak, supaya para mahasiswa, dosen muda, dan atau dosen tua yang nggak pernah meneliti itu terinspirasi dari apa yang dilakukan Mbak Ratna tentang penelitian. Saya tahu dari CV yang ada, di penelitiannya cukup banyak dan sangat signifikan, dan dipublikasikan di jurnal internasional berindeks Scopus dengan key index yang cukup bagus. Gimana cara bisa akses ke dalam misalnya penyandang dana, kemudian bisa menggolkan sebuah proposal, ceritanya gimana, Mbak? Please, mari. Baik, yang pertama-tama sih meluruskan tujuan dulu. Jadi Ya, kita ketika melakukan sesuatu tujuannya harus jelas. Karena kalau tujuannya jelas, kita termotivasi untuk mencapainya. ya, Tujuan saya ingin sekali membuat produk-produk maupun uh, produk edukasi ataupun apapun yang itu bermanfaat buat masyarakat begitu. Tapi untuk bisa membuat produk itu perlu dana gitu. Maka kita harus mencari funder atau penyandang dana gitu. ya. Yang pertama meluruskan niat gitu. Kalau sudah niatnya ada, tujuannya jelas, nah barulah kita masuk menyukai riset itu sendiri. Ya. Karena segala sesuatu kalau kita lakukan sesuai passion, itu kita akan lebih bersemangat ketika menjalaninya. Jadi Ya, ya, bekerjalah dengan passion seperti oke, itu, Prof. ya, bagus. Nah, persoalannya gimana sampai bisa merayu funding, bisa meyakinkan funding bahwa here I am, kemudian here I have a passion to do the research misalkan saja. Gimana caranya itu, Mbak, supaya orang-orang pendatang baru di dunia persaingan penelitian berdana besar itu memahami, Mbak. Gimana, Mbak Ratna? Yang pertama, jangan pernah takut gagal. Karena misalnya saya mendapatkan 10 funding, berarti saya tidak takut gagal ditolak 30 kali. Begitu, Prof. Jadi Oke. ketika kita submit, kadang orang melihatnya kita lolos di satu penelitian dana besar. Tapi di balik itu ceritanya, itu kita sudah ditolak beratus-ratus kali oleh funding yang lain. Jadi jangan pernah takut gagal. Oh, jadi ada ya, kalau buka rahasia, pernah gagal juga ya ketika submit sebuah proposal, Mbak?
Sering Prof, apalagi bukannya apalagi funder ya, bahkan riset proposal publikasi internasional itu sekali akses mungkin kelihatannya cantik di CV, tapi cerita di balik itu tuh sangat mengharu biru. Jadi kita ditolak di sana, ditolak di sini. Pernah suatu ketika saya ditolak di jurnal Q3 levelnya. Terus saya perbaiki, malah diterima di level Q1. Jadi itulah, Bro. Jadi jangan pernah takut gagal. Kalau Anda jatuh, kaslah berdiri dan mau perbaiki diri. Ya, gimana untuk memanage feeling, memanage emotional attachment terhadap kegagalan itu? Sebab orang itu kan takut gagal itu karena nggak bisa mengelola bagaimana perasaan gagal yang menyedihkan dan sebagainya itu. Walaupun di agama sebetulnya kita tidak boleh putus asa. Kalau orang boleh putus asa, kalau Allah memperbolehkan putus asa, saya sudah mendaftar yang pertama kali karena saya banyak mengalami persoalan sebetulnya ketika harus melaksanakan tugas-tugas saya dulu ketika masih muda ya. Gimana mengelola kegagalan, Mbak? Gimana? Prinsipnya it's okay not to be okay. Jadi Oh. ketika kita gagal nggak apa-apa. Kita perlu merecover diri kita sendiri barang sehari, 2 hari, 3 hari. Kadang saya ketika di reject, Prof, saya merasa menjadi orang paling bodoh gitu di dunia karena semua kalimat yang saya susun dengan apik dibilang salah, dibilang teorinya nggak benar, metodenya nggak benar, pokoknya jadi orang yang paling tidak mengerti di dunia. Tapi nggak apa-apa, it's okay not to be okay gitu. Jadi setelah itu saya harus bangkit. Makanya kalau jatuh jangan lupa untuk bangkit. Ya. Bagus. Jadi saya juga sering, Pak, mendengar cerita produk makanan yang bergerak dalam bidang fried chicken. Itu dulu ketika menawarkan itu ditolak orang terus. Baru diterima orang ke 5.000 kali. Kalau saya menawarkan itu ditolak 1.000 kali aja sudah stroke mungkin saya. Jadi luar biasa. Nah, ketika sudah ditolak, merasa mempunyai hard feeling, apa yang dilakukan, Mbak? Ini kan harus harus ada pengalaman praktis supaya orang lain juga mungkin melakukan refleksi. Apakah berdoa, sholat, ataukah mungkin hening sejenak, atau bahkan makan-makan di luar? Apa yang dilakukan? Ya, saya pernah punya satu cerita menarik, Prof. Jadi saya waktu itu saya terobsesi mendapat funding dari Korea, Posko Tejipak Korea waktu itu. Oke. Itu sejak saya sekolah S3, saya pengen banget dapat itu. Dan selama itu, selama bertahun-tahun saya apply, mungkin 5-6 kali saya selalu ditolak gitu. Saya selalu ditolak. Tapi saya terus belajar seperti apa sih yang sudah menang, seperti saya baca seperti apa sih yang dia suka gitu, seperti apa cara menulisnya, ide-ide yang mereka terima itu seperti apa, organisasinya itu tertarik di bidang apa, yang memberi dana itu tertariknya di riset-riset bidang apa, itu terus saya pelajari. Saya nggak pernah merasa gagal gitu. Merasa gagal iya, seminggu, 2 minggu itu saya merasa gagal gitu. Habis itu saya perbaiki lagi Ya. dengan mempelajari karakteristik foundernya. Dia senangnya riset seperti apa sih? Dia interest-nya di mana? Ya. Seperti itu. Dari menikmati kegagalan itu seminggu misalkan saja, yang dilakukan apa selama minggu itu, masa berkabung itu seminggu itu? Karena saya emak-emak ya saya suka masak gitu, masak atau beres-beres rumah gitu, Prof. Ya, pernah nggak sambil masak itu juga terngiang-ngiang itu ya, wah Korea funding. Saya kalau punya kegagalan seperti itu, Mbak. Jadi kalau saya dulu waktu masih nulis di koran, saya itu terobsesi nulis untuk di sebuah koran yang terkenal. Wah, berkali-kali. Karena koran terkenal itu tidak akan menerima tulisan orang sebelum dia beredar di koran-koran yang cek-cek itu. Ya, begitu saya pertama ditolak, masa penolakan itu saya selalu kadang-kadang saya duduk sendiri sambil nuding-nuding gitu, simulasikan pikiran saya yang untuk akan saya tulis. Kalau Mbak Ratna apa itu? Sambil masak, purely masak atau sudah lupakan Korea atau bagaimana? Ya, saya kalau lagi menghibur diri ya,
saya berusaha menghibur diri gitu. Jadi tidak nginget-inget lagi Oh, apa yang kegagalan saya. Tapi nanti ketika saya sudah fresh, kemudian kembali lagi di depan laptop, saya akan memikirkan untuk memperbaikinya begitu. bagaimana menurut Mbak Ratna funding yang sangat-sangat keras atau bahkan bengis terhadap calon-calon peneliti itu di mana saja itu? Yang menurut Mbak Ratna kesulitannya paling tinggi di mana selama ini? Eh, Kalau saya lebih ke risk funding dari dalam negeri ya, Prof. Karena Ya, kalau ya, dalam negeri itu akuntabilitasnya luar biasa gitu. Jadi kita harus benar-benar ngumpulin SPJ, kwitansi-kwitansi gitu. Sementara kalau riset di luar negeri lebih ke outcome based gitu. ya. Asalkan riset kita sudah tercapai apa yang kita janjikan, pelaporan itu menjadi sedikit dikesampingkan. Yang penting adalah output-nya. Gitu. Ya, kalau di dalam negeri itu bukan accountability itu. Saya kira itu apa birokrasi yang bertele-tele itu. Ya memang logiknya begitu. Riset itu yang rata-rata apa kontraknya ya outcome based, bukan Outcome kwitansi based. kecil-kecil yang itu mendidik orang untuk kadang-kadang menipu kwitansi Ya, kecil-kecil itu. ya, Karena betul. kita beli dawet di Gunung Kidul misalnya, orang penjual dawet nggak punya kwitansi, maka kwitansinya dibikin-bikin untuk Ya, beli bensin di mana pom bensin punya kwitansi kan gitu. Nah ini ya. substansinya itu tidak tidak mendidik orang. Nah ketika ketika misalkan saja sudah goal itu apa selebritinya apa Mbak Retno? Ketika meraih dana yang sangat sulit. Kalau menurut saya ketika kita sudah bekerja dan sangat sulit kemudian tercapai goal itu kita bahagia. Dan ketika bahagia akan menentukan kesuksesan berikutnya. Karena orang yang tidak sukses itu tidak pernah bahagia. Sehingga inspirasinya nggak ada, imajinasi nggak ada. Itu terjadi nggak pada Mbak Dana? Ketika sudah goal, oke, dapat LPDP misalkan saja. Wah, berbunga-bunga gitu. Terjadi nggak kira-kira? Ya, pertama membaca senang, tapi sebatas itu kita terbebani dengan memikul tanggung jawab. Artinya kita harus bisa meraih atau mencapai apa saja yang kita janjikan. Karena begini, Prof, ketika kita sudah diberi kepercayaan oleh LPDP dan kita mencapai apa yang kita janjikan, di kesempatan lain dia akan tanpa ragu-ragu memberikan funding ke kita. Bahkan Ya, kita ditawarin seperti itu. Jadi kepercayaan, trust itu adalah suatu intangible asset yang luar biasa. Waktu itu saya memperoleh dengan Prof Yanto juga di funding pertama riset itu. riset literasi keuangan itu hasilnya bahkan diaudit oleh BPK semuanya itu bagus dan tim kita memperoleh nama baik di LPDP. Nah setelah itu bahkan kita ditawarin besok ngajuin lagi ya Bu. Jadi Ya, itu nama baik itu adalah aset yang ya, luar biasa. ya, ya, karena itu artinya LPD pun juga sudah tergantung kepada Mbak Ratna. Karena dia kan juga program, dia punya pengen sukses programnya. Ketika pengen sukses dan sudah punya partner yang dipercaya, tentu saja itu adalah the first choice, the first priority. Nah, ketika mengerjakan penelitian yang berskala besar seperti LPDP segala macam itu, hambatan apa itu yang sering ditemui dan kadang-kadang nggak akademis misalnya. Apa Mbak Rani? Jadi karena melibatkan dana besar, saya nggak bisa bekerja sendiri, Prof. Jadi Ya, semua capaian yang saya peroleh itu adalah capaian tim. Ada ya. Prof Yanto, ada Bu Nur Hening, ada Bu Mimin, semua itu adalah tim-tim hebat. Saya nggak mungkin bisa bekerja sendiri gitu. Nah, ketika kita sudah dapat, kita langsung koordinasi, Prof. Jadi kita kayaknya nggak kerja, nggak berat gitu pekerjaannya karena kita sudah ini sesuai keahliannya bekerja ini, tanggung jawabnya ini, dan juga dibantu oleh peneliti-peneliti muda yang energinya luar biasa. Mahasiswa S1, mahasiswa S2 itu kita bisa juga selain memasukkan mereka dalam tim juga kita bisa mentransfer knowledge maupun motivasi kepada mereka, peneliti muda tersebut. Ya, ya luar biasa. Itu kan memang kalau sudah mengerjakan hal gede itu kan
tantangannya adalah how to manage people itu. Itu sangat penting. Saya dulu ketika memanage sebuah pekerjaan besar dengan anggaran yang besar, itu kalau malam sampai nggak bisa tidur, Mbak ya. Jadi pernah saya harus mengelola anggaran sebanyak 23 triliun untuk level skop nasional begitu. Waduh, kalau malam nggak bisa tidur. Kadang-kadang ya, bukan bukan lebih-lebihkan nggak bisa tidur selama-lamanya, tapi ada suatu hari-hari merasa sepi sendiri, nggak bisa tidur, kok duit banyak sekali, padahal ini tanggung jawab kita gitu. Itu sering nggak? Ya artinya tidak sampai menyiksa, artinya agak mengganggu pikiran Mbak Ratna. Oh jangan-jangan ini nanti timnya nggak jalan, jangan-jangan ini macet gitu. Pernah nggak itu dalam uh, sejarah perjalanan penelitian Mbak Ratna? Pernah, Prof. Jadi ketika kita sudah bagi tugas, ternyata ada bagian-bagian yang tidak terselesaikan gitu karena ada yang miskomunikasi atau tidak kurang bertanggung jawab seperti itu. Tapi itu justru membuat kita bisa menemukan the right person gitu. Oh ya, ya. Jadi ketika kita sudah pernah gagal, ketika membagi tugas dan gagal, kita punya plan B dan sebagainya. Nah, tapi dampaknya adalah kita bisa menemukan tim yang solid. Oh ini loh, berarti ini Oke. timku. Jadi untuk next risetnya kita udah dapat kok. Kita mau tema riset tentang ada teknologinya. Oh dengan Bu ini, dengan Pak ini, dengan mahasiswa ini gitu. Tentang keuangan syariah. Oh dengan Bapak ini, dengan Ibu ini. Jadi kita sudah bisa membuat tim yang solid berdasarkan pengalaman yang ada. Oh Seperti itu. ya, 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 ya. Itu salah satu aspek dari apa the art of the how to manage people saya kira. Ya betul, betul. Dan oleh karena itu jangan beri kerjaan saya supaya tidak cemas. Jadi itu sering ya itu memang sering terjadi. Saya juga pernah membaca ya, itu artinya Mbak Ratna juga tidak memandang itu sebuah kegagalan. Itu adalah sebuah challenge. Seperti Thomas Edison. Sejarahnya ya, Thomas Edison itu beribu-ribu eksperimen dia ingin membuat bolam. Ada wolframnya itu, ada lampu pijarnya, kawat pijar yang bisa digunakan supaya bersinar. Maka dia pakai rambut, Pak, saya baca itu. Pakai rambut dipasang, nggak bisa nyala ternyata. Tapi Thomas Edison itu komentarnya apa? Bukan, waduh gagal, bukan begitu. Oh ternyata rambut itu terbukti tidak bisa digunakan untuk menjadi lampu pijar. Nah itu kan beda dengan ekspresi. Wah ini gagal saya, ini cemas. Saya kira mirip begitu nggak kira-kira sikap Mbak Ratna itu? Iya, saya lebih senang mengungkapkan kalimat positif sih, Prof. Karena Ya, kalimat positif yang terucap itu akan didengar sebagai doa dan diamini oleh alam juga gitu. Kalau kita sering, aduh gagal lagi, mungkin kalimatnya perlu diubah gitu. ya, Aduh, kita perlu mencoba strategi baru. Seperti itu ya, lebih 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 memberikan energi positif gitu untuk kita. ya, 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 bagus, bagus lah. Nah, niat untuk edukasi para junior itu memang ada niat dalam arti akademik saja atau ada niat-niat yang insentifnya tuh religius spiritual itu. Mbak Ratna, misalnya meng-hire anak-anak S1, S2 yang saya lihat saya juga ada di situ itu. Niat aslinya apa? Atau dua-duanya? Misalkan, oh saya meng-hire dia biar mereka punya skill, kemudian nanti dia bisa memiliki daya saing setelah di luaran sana. Ada nggak terpikir begitu? Apa sebetulnya niatnya Mbak Rana? Sebenarnya kalau kita melihat background adik-adik mahasiswa yang masuk ke dalam timnya semua adalah mahasiswa bidik misi sih, Prof. Sebenarnya Ya. Oh, awal pertamanya adalah untuk support secara ekonomi gitu. ya. Tapi bahwa ada dampak-dampak lain selain itu, tentu saya sangat berharap gitu. Jadi mereka bisa belajar dari ikut dalam tim riset ini, mereka bisa jadi peneliti yang mandiri, kelak bisa menghasilkan produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan Indonesia secara luas seperti itu. Itu sangat sangat menjadi keinginan saya juga. Gitu. Tapi pertamanya adalah lebih ke motif ekonomi. Ya, 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 baguslah. Itu saya kira saya kalau mengerjakan hal seperti itu, kemudian relief gitu, yang saya katakan di awal tadi,
tubuh kita memproduksi hormon endorfin yang itu bertanggung jawab pada kebahagiaan seseorang, kebahagiaan kita. Nah, kita caranya mencari begitu. Tapi kalau para perokok, cara mencarinya kebahagiaan lewat rokok. Karena rokok itu bisa mempengaruhi hormon dopamin juga, tapi artificial. Tapi kalau kesuksesan itu hormon endorfinnya itu alami, sehingga bisa membuat kita bahagia, bisa berimajinasi, inspirasi, dan sebagainya. Mbak, kalau sudah selesai penelitian, itu apa yang membuat jengkel? Walaupun sudah selesai kan kadang-kadang ada kejengkelan terhadap sebuah karya besar yang sudah diselesaikan. Misalnya ini sudah diteliti kok nggak digunakan oleh dunia nyata, ini sudah diteliti ke orang lain, misalnya cuek saja, nggak mengakses. Ada nggak apa pikiran seperti itu? Atau biar saja yang penting saya sudah meneliti, sudah menghasilkan produk dan fundingnya sudah oke gitu. Gimana, Pak? Terakhir itu. Ini pertanyaan terakhir. Oke, terima kasih Prof. Jadi bukan kejengkel ya, tapi sebagai suatu tantangan. Gimana kita sudah punya produk, tapi dulu waktu dengan Prof Yanto juga di riset yang pertama LPDP, gimana orang bisa baca produk kita, sementara biaya cetaknya tinggi Ya, gitu. Nah, itu bukan sebuah kejengkelan bagi ya, saya, tapi tantangan. ya, Oke, ya. kalau begitu saya akan membuat platform edukasi. Jadi semua konten dari buku itu akan saya masukkan ke platform seperti model mikro kredensial seperti itu. Nah, kemudian nanti seluruh anak-anak di Indonesia bisa mengakses itu. Dan kalau mereka sudah lulus, mereka bisa dapat sertifikasi dari kita. Seperti itu, Pak. Jadi lebih ke tantangan bagaimana kita juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan gitu, kondisi anak-anak. Ya. Saya kira lebih mungkin, Mbak, untuk saat sekarang ini karena apa? Supportnya Visual banyak base. sekali. Kalau dulu kan mungkin buku gitu. Ya, 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 ya. Boleh, boleh. Ya, jadi kalau sekarang apa? Dengan ada fasilitas IoT, Internet of Things itu sangat mungkin untuk melaksanakan itu. Saya kira kita sudah ngobrol banyak memberi inspirasi, Mbak Ratna. Mudah-mudahan minggu depan kita akan ngobrol lagi dengan tema apa tadi yang kita briefing sebelum on air tadi. Tema ke depan adalah mengenai hati. Edukasi, Nah, publikasi ya? edukasi literasi keuangan. Oh ya, boleh. Jadi minggu depan para pendengar dan pecinta dan sahabat suyanto.id kita akan berbicara tentang literasi keuangan, riset dalam bidang literasi keuangan. Perlu sampean ketahui bahwa literasi keuangan adalah merupakan salah satu literasi yang penting untuk abad 21. Demikianlah, terima kasih Mbak Ratna atas waktunya kebersamaannya di suyanto.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.